Ya teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang unity. Ya, apakah itu unity? Apa itu unity teman-teman? Ada yang tahu? Apa? Pak Gimai? Kesatuan yang masa tambahnya yang jawab. Oke, kesatuan teman-teman. Ya kali ini kita akan bahas tentang kesatuan. Kenapa sih kita harus bersatu? Apa sih untungnya kok kita harus bersatu? Apa yang kita dapat ketika kita hidup dalam kesatuan? Ketika saya mencari arti kesatuan dalam terjemahan bahasa Indonesia, yaitu menjadi satu. Atau di situ juga tertera tunggal, sebuah kesatuan. Tapi ketika saya teringat atas terjemahan lain untuk kata unity, yaitu di Oxford, itu dikatakan adalah keadaan yang setuju dan bekerja sama, keadaan bergabung bersama untuk membentuk satu kesatuan. Ya, ketika saya menemukan hal ini, ya saya menyimpulkan bahwa ini ada sebuah arti bahwa kita untuk memiliki yang namanya kesepakatan untuk bersama dan bertindak bersama-sama. Ya teman-teman, khususnya ini untuk hal yang baik. Ya, saya percaya kalau kita hidup bersama-sama dan kesatuan untuk hal yang baik, itu akan menghasilkan satu hal yang baik daripada kita hidup sendiri. Ya, kalau kita hanya fokus hanya diri sendiri tanpa mementingkan sebuah pentingnya komunitas, itu kita sendiri akan mengalami kesulitan dalam menjalani hari-hari kita. Karena hari-hari kita itu tidak semakin baik dan bahkan semakin sulit untuk kita hadapi. Oke, mungkin dibantu untuk pindah slide. Oke, ya tadi, ya ini yang saya sampaikan tadi. Untuk tujuan firman Tuhan pada hari ini adalah menjadi pribadi yang mengerti kehendak dan kerinduan Tuhan. Ya, apa yang menjadi kehendak atau kerinduan Tuhan? Ya, melalui tema pada hari ini, saya percaya teman-teman itu sudah mengerti yang menjadi kehendak dan kerinduan Tuhan saat ini adalah kesatuan. Katakan bersama-sama, kesatuan. Oke. Nah, di sini saya percaya nanti kalau kita sudah memahami namanya sebuah kesatuan, kita akan menjadi pribadi yang berbeda, bahkan menjadi pribadi yang kuat, yang bisa tangguh menjalani hari-hari kita yang sulit ini. Ya, kita bisa membaca di Yakobus yang ke-5 ayat yang ke-16. Tapi kali ini saya akan membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana. Ya, Yakobus 5 ayat yang ke-16. Sebab itu hendaklah kalian saling mengakui kesalahan dan saling mendoakan, supaya kalian disembuhkan. Doa yang menuruti kemauan Allah mempunyai kuasa yang besar. Ya, sini kita bisa juga melihat di situ ada kata saling-saling. Baik itu saling mengakui, saling mendoakan. Di situ kita bisa mengerti bahwa pentingnya kita saling mengampuni, pentingnya kita saling mendoakan, menopang. Kita tidak bisa hidup sendirian. Ya, pada umum kita sudah mengerti, kita adalah makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Makanya betul, Tuhan menghendaki kita selalu unity atau memiliki namanya kesatuan. Ya, di sini kita sudah melihat kehendak Tuhan itu ada sebuah kesatuan. Ketika kita memiliki kesatuan itu bersatu, muncullah yang namanya the power great, ya, kekuatan besar. Makanya betul, ketika kita menjadi satu, di situ ada kuat yang tadi. Unity is the power. Nah, kesatuan ada sebuah kekuatan yang menghasilkan suatu hal yang luar biasa. Dan bukan hanya itu, nanti teman-teman bisa melihat ketika kita bersatu, ketika kita hidupi namanya kesatuan, ada hal yang kita bisa lihat, ada hal yang kita bisa nikmati. Ya, di situ juga kita bisa melihat dengan jelas tadi
Kerinduan Tuhan bagi anak-anaknya adalah agar semua anak-anaknya menjadi satu jiwa, satu kasih, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan masing-masing, tapi mencari kepentingan bersama. Itu juga tertulis dalam Yohanes 17 ayat yang ke-11, dan juga itu ada dalam Filipi yang kedua ayat yang kedua sampai yang ketiga. Di situ kita bisa melihat kita tidak hanya sekedar harus bersatu, harus memiliki kesatuan, tapi kita harus memiliki namanya satu frekuensi, yaitu kita harus sama-sama memiliki tujuan yang sama, supaya kita itu menjadi pribadi yang tidak, bahasa Jawanya, menyesali yang lainnya. Nah, kalau kita hidup bersama-sama tapi kita tidak satu frekuensi, ya kita akan membuat sengsara yang lainnya. Dengan demikian ketika anak-anak Tuhan hidup dalam kasih, saling merangkul, saling menopang, maka orang di sekitar kita dapat melihat kuasa Tuhan yang bekerja, di mana satu sama lain ditopang, dipulihkan oleh kasih. Hal ini tujuan kita, di mana kita harus memiliki kesatuan atau hidup bersatu, yaitu untuk saling melengkapi, saling menopang, saling menolong. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita ini bukan makhluk individual, tapi kita makhluk sosial, harus hidup bersama-sama. Kita tidak bisa hidup sendirian. Ya, karena contoh aja seperti sapu lidi untuk membersihkan, kalau hanya satu biji aja tidak bisa menghasilkan suatu kebersihan yang maksimal. Ketika itu ada banyak lidi digabungkan menjadi satu kesatuan, itu menghasilkan satu kekuatan yang bisa membersihkan sampah yang begitu cepat dan bisa menghasilkan suatu kebersihan yang maksimal. Nah, itu makanya pentingnya yang namanya kesatuan. Kesatuan menghasilkan suatu hal yang besar. Ketika itu kita gunakan untuk hal yang baik, saya percaya kita pun akan melihat suatu hal yang baik yang spektakuler. Ya, unity tidak selalu harus uniform. Unity tidak harus sama. Unity tidak harus seragam. Karena dalam sebuah perbedaan, kalau kita padukan dengan hal yang baik, itu bisa menghasilkan sesuatu yang indah, menghasilkan suatu kekuatan yang baik. Ya, lihat pelangi, dimana indahnya kalau cuma hanya satu warna, misalnya hanya kuning saja atau merah saja. Ya, justru karena perpaduan dari warna-warna itu bisa memunculkan namanya keindahan, indahnya sebuah pelangi. Ya, sama dengan kehidupan kita diciptakan unik dan satu-satunya tidak diciptakan dalam kondisi yang sama, tapi dalam kondisi yang berbeda, baik itu wajah, status sosial, dan lain sebagainya, teman-teman. Karena kalau kita tidak dijadikan makhluk sosial, kalau kita tidak diharuskan jadi makhluk yang mau memiliki kesatuan, di situ saya percaya akan mendatangkan namanya kesombongan, ya, saling menyombongkan. Kalau di sini kita diminta untuk menjadi pribadi yang memiliki kesatuan, untuk hidup satu dengan lainnya. Di situ akan timbul yang namanya kerendahan hati. Saya percaya tanpa adanya kerendahan hati, yang namanya kesatuan ini tidak akan terwujud, teman-teman. Makanya saya percaya yang namanya kesatuan ini benar-benar dari Tuhan. Tuhan menghendaki kita untuk tidak menjadi pribadi yang sombong, tapi menjadi pribadi yang rendah hati. Ya. Ketika kita memiliki rendah hati, di situ kita bisa yang namanya menopang, menolong, ya, peduli satu dengan lainnya, untuk saling melengkapi. Perbedaan itu bukan hanya untuk saling menyombongkan, untuk saling menindas, tapi harus saling melengkapi satu dengan lainnya. Ya, unity untuk saling melengkapi, saling menopang, supaya hidup ini terasa indah. Kalau saya percaya tanpa adanya unity, kita semua pasti akan saling menyakiti, saling membuli satu dengan lainnya, bahkan saling mengejek, ataupun bisa kita saling menindas. Kalau semua hal itu kita lakukan, dunia ini, hidup ini kita jalani terasa
ngari. Hanyalah kekecewaan demi kekecewaan, saling menyakiti satu demi lainnya menyakiti, bahkan nanti takutnya bisa berujung suatu hal yang kriminal. Makanya ketika ini ada suatu sebuah kesatuan, itu dibutuhkan kerendahan hati supaya menghasilkan suatu hal yang baik, menghasilkan suatu yang namanya kedamaian, keindahan hidup, teman-teman. Makanya pada hari ini saya mengajak malah kita menghidupi yang namanya kesatuan ini. Ya, kenapa harus unity? Karena kita makhluk sosial, seperti yang saya katakan tadi. Kita tidak bisa hidup sendiri. Ya. Kunci untuk bisa menjalankan pribadi yang disebut makhluk sosial, kita harus menghidupi yang namanya unity. Kan kita tidak bisa mengubur kita sendiri ketika kita mati. Kita butuh orang, kita butuh tim. Dan di situ saya juga melihat Tuhan menghendaki kita tidak hanya sekedar menjadi seorang superstar, tapi menjadi super tim. Ya, kita harus menjadi pribadi yang mengerti apa namanya sebuah komunitas, sebuah kesatuan. Karena di situ membuat kita bisa mengalami namanya keringanan, sukacita dalam menjalani hari-hari. Bahkan ketika kita menemui kesulitan dan kita hampir putus asa, ketika kita menghidupi unity atau sebuah komunitas ini, di situ yang namanya pengharapan ada untuk kita. Bahkan bukan hanya itu, kalau kita menghidupi yang namanya unity ini, nah, ketika kita salah, ada yang mengingatkan. Ketika kita melakukan hal kesalahan, ada yang menegur. Ya, karena kita tidak bisa mengetahui kesalahan kita sendiri. Yang tahu adalah Tuhan dan orang lain. Makanya itu pentingnya kita hidup dalam sebuah keunitian atau komunitas, hidup dalam kesatuan. Makanya penting sekali kita lebih excited dalam berkomunitas, khususnya di youth GBT ini, supaya kita tetap memiliki yang namanya sukacita, tetap memiliki yang namanya pengharapan dalam Tuhan. Nah, ketika kita memiliki namanya sebuah kesatuan, di situ berkat Tuhan itu nyata. Ya, kita bisa membukanya dan nanti teman-teman bisa membaca di rumah. Ya, di sini kita juga bisa membaca dalam Matius 18 ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya teman-teman, di mana ada kesatuan dalam Tuhan, Tuhan itu hadir. Dan bukan hanya itu, Tuhan memberkati kita. Teman-teman bisa lihat dalam Mazmur yang 133 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Di situ dikatakan, nyanyian Sihara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, hidup rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun di gunung Bukit Hermon ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuh, ketika kita ada kerukunan, keunitian, berkat Tuhan itu nyata, teman-teman. Ya, ini juga pernah dialami oleh saya dan teman-teman satu angkatan pas ketika kuliah di Semarang. Ketika kita ada masalah, saling memusuhi, ya, saling bersetegang, ya, tanpa adanya kedamaian, kerukunan. Di situ hawanya panas sekali, teman-teman. Ya, tegang. Tapi ketika kita mau mengampuni kesalahan satu dengan lainnya, ada kerukunan, kedamaian. Satu angkatan itu mendapatkan berkat. Kalau teman-teman kita di sana menganggap itu burung gagak, ya, ketika kita rukun, damai, saling mengampuni, ada kala anak Tuhan mentraktir kita satu angkatan untuk makan ini itu, bahkan ada yang membelikan salah satu kebutuhan kita di kampus. Nah, tapi ketika kita ada kesalahan, ada yang mengampuni, saling menyalahkan,
ada pengusuhan. Nah, di situ suasananya panas sekali, tegang, dan terasa tidak berkat. Nah, tapi suatu ketika juga teman-teman kita menyadari hal ini, pentingnya sebuah kerukunan. Kita mau mengampuni, ada yang mau menerima pengampunan, ya saling hidup rukun damai. Di situ berkat pun nyata lagi teman-teman. Dan teman-teman satu angkatan saya juga berkata, ada belum berkat lagi, yaitu satu kampus mendapatkan berkat dari salah satu hamba Tuhan untuk bisa menikmati makanan yang berbeda yang belum pernah disediakan di kampus. Makanya di sini kita bisa melihat pentingnya namanya kerukunan, pentingnya itu yang namanya kesatuan. Hidup dalam sebuah komunitas didasari dengan kasih kerukunan menghasilkan namanya berkat. Kita menyadari hal ini juga teman-teman. Ada hal yang harus kita mengerti tentang kesatuan. Kesatuan itu perlu diusahakan. Kesatuan itu tidak hanya ujuk-ujuk datang, tapi harus diusahakan. Dan dengan cara kita ada komunikasi satu dengan lain. Itu begitu juga ketika kita melakukan kesalahan dengan yang lainnya, kita harus mengatakan permintaan maaf. Di situ akan namanya kesatuan yang nyata. Yang kedua, kesatuan itu perlu dijaga. Kalau tanpa dijaga, kesatuan itu akan hilang. Ya dengan cara kita tidak menjadi pribadi yang suka gosip, ya ngomong sana sini, dan di situ akan menimbulkan asumsi negatif teman-teman, yang bisa menghasilkan perpecahan, kesatuan pun hilang. Makanya kita harus sadar tentang hal ini. Kesatuan itu memang harus dimiliki, tapi harus diusahakan. Yang kedua, harus dijaga supaya tetap ada teman-teman. Dan ketika kita tetap menghidupi nama kesatuan satu dengan lainnya, khususnya di komunitas itu ini, saya percaya Tuhan semakin berkenan atas hidup kita. Tuhan akan menyatakan berkatnya yang spesial atas hidup kita. Makanya saya mau mengajak teman-teman pada hari ini, marilah kita menjadi generasi yang melakukan kehendak dan kerinduan Tuhan dengan hidup dalam kesatuan, sehingga kita dan sekitar kita melihat dan merasakan kasih dan berkat Tuhan, sehingga melalui diri kita, melalui komunitas kita, nama Tuhan dipermuliakan.